semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini. Mungkin ini kali ketiga saya membahas tentang wheelset ya. Di video-video sebelumnya ada sekali, dua kali saya membahas tentang wheelset dari berbagai aspek. Dan yang kali ini saya akan juga membahas wheelset lebih jauh ya. Ya istilahnya basic, intermediate, advance. Ya, ini level ketiga dari pembahasan tentang wheelset. Sebelumnya mungkin saya ingat pembahasan tentang wheelset mengenai profil ya. Profil low profile, mid profile, sama medium profile, sama high profile ya. Tapi kali ini mengenai ya campuran mengenai profile dan spoke ya, spoke itu kalau ada orang yang bilang namanya jeruji ya, atau jari-jari jeruji, atau ya sepak ya, pokoknya bahasa Inggrisnya itu spoke ya, spoke. Oke, spoke dan stiffness ya, spoke dan stiffness. Oke, kali ini saya mau membahas tentang spoke dan stiffness ya. Jumlah spoke mempengaruhi stiffness dan mempengaruhi berat ringan. Oke. Nah, di depan saya ini saya ditemani dengan berbagai macam wheelset, yaitu yang ini wheelset super istimewa Princeton ya. Princeton ini mengagetkan dunia ya barusan ini. Baru minggu lalu dia juara dunia time trial. Filippo Ganna memakai Pinarello dan Princeton wheelset ini ya. Karena memang sebelumnya tim Ineos itu sudah ancang-ancang mereka akan meninggalkan Shimano Dura-Ace dan akan ke Princeton ya. Dan terbukti pada waktu World Championship Time Trial, Filippo Ganna juara nomor 1. Kemudian juga Rohan Dennis dan Geraint Thomas, jadi top 4 masuk semua ya. Apa hebatnya Princeton ini? Wah, nanti aja saya bahas ya, nanti aja, enggak sekarang ya. Nanti saya sedang tidak membahas tentang Princeton ya, tapi saya sedang ingin membahas tentang spoke-nya. Nah, di depan saya ini juga ada wheelset yang super istimewa, warnanya orange, Fulcrum Racing Zero ya, dengan alloy warna orange. Ini sangat fashionable sekali ya. Jadi siapa bilang wheelset nggak bisa cantik ya, dibikin sangat fashionable ya. Oke. Dan di sini juga saya ada Reynolds yang 5862 ya. Di video yang lalu juga saya membahas tentang bagaimana sekarang cewek-cewek sangat menyukai wheelset yang gede-gede kayak gini. Karena apa? Instagramable. Persetan saya kuat apa enggak kuat untuk mengenjotnya, pokoknya Instagramable. Dan yang istimewa, dan menurut saya sangat istimewa dan selalu istimewa, adalah wheelset kesayangan saya ini yang saya barusan beli, yaitu Headjet 4 Black Edition ya. Headjet 4. Nanti saya akan terangkan masing-masing keistimewaannya. Oke. Nah, saya banyak ya mendengar keluhan di mana kalau misalnya mereka yang pakai wheelset yang high profile ini, keluhannya yaitu
banyak getaran dan sepedanya menjadi keras ya, keras sekali ya. Ya saya enggak menyalahkan frame-nya atau apa ya, karena kalau misalnya Anda memilih suatu wheelset dengan ukuran tertentu, itu sudah pasti menambah kekerasan ya, stiffness dan sebagainya itu bertambah. Makanya kadang-kadang misalnya ada frame yang biasa-biasa, tapi ketika diberi wheelset yang luar biasa, jadinya ya juga luar biasa loh ya. Nah ini mungkin bisa menjadi catatan buat Anda, dimana saat ini kan untuk membeli sepeda ini kan susah. Kalau Anda sudah punya dan ingin mengupgrade tapi nggak bisa ya, karena membeli sepeda baru loh susah, cobalah untuk upgrade di wheelset dulu gitu ya, rasakan bedanya nanti seperti membeli sepeda baru loh, sama dengan membeli sepeda baru. Oke. Nah keluhan-keluhan pada waktu mereka memakai wheelset yang gede-gede seperti ini, yaitu ya tentu getarannya bertambah ya, getaran-getaran mikro, dan juga keras ketika misalnya mereka melewati jalannya yang kurang mulus gitu ya, nah, keras sekali di badan itu ya. Ya maklum, karena apa? Semakin besar profilnya, semakin tinggi, spooknya semakin pendek, ya. Spooknya menjadi semakin pendek dong, ya. Bedakan ini low profile, spooknya panjang. Kalau misalnya yang high profile, ya spooknya makin pendek. Lihat. Saya akan memulai pertama dengan mengukur spoke yang wheelset Fulcrum Racing Zero ya, dengan profil hanya 2,28 ya. Ini spoke-nya sepanjang 26 cm. 26 cm, oke. Nah, ketika saya ukur Princeton yang profilnya 6 cm, 6 cm loh, hampir 7, 6,5. Luar biasa ya, Princeton ini ada double profile, dual profile, 6 cm, 6,5 cm dan 6 cm, luar biasa. Nah, ketika saya ukur spoke-nya hanya 23 cm. 23 cm. Oke. Reynolds 58, spoke-nya 24 cm, 25 cm. Oke, 25. Ini masih lumayan, 25, hampir sama dengan ini. Ya. Bentar, nanti saya akan bicara soal spoke-nya wheelset saya. Oke, kita bicara dulu dengan ini yang 26 cm ini. Oke. Kalau misalnya 26 cm ini saya ya kan, lihat. Fleksibel kan? Nah. Jadi meredam getaran. Makanya kalau misalnya Anda punya wheelset yang low profile, rasanya itu empuk sekali. Ya, maklum karena jeruji-jerujinya itu bergetar, ya, meredam. Kalau misalnya saya bikin tadi seperti ini, 22 cm, nah maka, loh, lihat ya, getarannya makin kaku. Kaku sekali. Kalau 26, nah, kalau 26 agak lembek, makanya akan empuk. Tapi kalau 22, ya, jadi keras. Keras sekali. Nah, ini analoginya ya, saya kasih ilustrasi. Nah, pantesan kalau misalnya Anda memakai wheelset yang kayak gini, ya jangan komplain kalau badan Anda terasa capek.
capek sekali loh. Ya, apalagi kalau kena getaran-getaran dedeng sampai rumah ya, aduh capek semua. Ya, Anda harus siap-siap. Oke, itu. Nah, berbeda dengan punya saya. Lihat, wheelset saya ini 4 cm, ya 4,5. Tapi berapa senti kah spoke-nya? Ternyata spoke-nya itu bukan 25 cm loh. Spoke saya ini 28, mulai dari sini. 29 bahkan, 29 cm. Loh kok bisa? Lihat. Lihat. Spoke-nya saya itu ternyata bukan di sini, tapi di dalam. Ya, bukan di sini loh, tapi di dalam. Ya. Ini hanya carbon fairing. Ya. Jadi spoke-nya itu ada di dalamnya sini. Jadi ibarat low profile. Medium tapi low profile. Karakternya medium, ya. Tapi sebetulnya ini low profile karena spoke-nya ini panjang sekali. 29. Jadi sebetulnya spoke saya ini yang paling panjang. Kok bisa ya? Nah itu hebatnya teknologinya head. Sekarang saya lihat ya, 29. Ya, fleksibel banget. Jadi, ya, makanya saya ketika memakai wheelset ini, saya merasa wheelset ini seperti low profile, empuknya. Tapi, karakter aeronya saya dapat. Tidak sekeras ini. Tidak sekeras ini. Walaupun karakter aeronya tetap ada. Ya, berarti apa? Saya dapat dua-duanya. Saya dapat keempuan karakter low profile, juga dapat aeronya. Jadi saya istilahnya the best of both world. Ya, aero dapat compliant juga dapat dengan wheelset head jet black ini. Oke. Ya. Dan perlu diingat juga jumlah spoke mempengaruhi stiffness ya. Jadi misalnya ini 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 kali 2 18. 18 spoke untuk depan, belakangnya kalau nggak salah 24. Ya. Jadi saya cukup mendapatkan stiffness-nya dibantu dengan spoke ini, jumlah spoke yang cukup banyak ya. Tapi tetap empuk, tetap compliant ya. Kalau misalnya Anda lihat di sini punyanya Fulcrum Zero 1 2 3 4 5 6 7. 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7 14 itu 21 belakang loh ya. Belakangnya 21 berarti depannya mungkin 16. Jadi spoknya lebih sedikit dari punya saya. Ya mungkin dia mendesain itu untuk supaya ringan ya. Spoknya sedikit kan berarti ringan ya. Oke. Dan ketiga wheelset ini sudah nggak perlu diragukan ya, karena spoke-nya itu memakai aero spoke ya, PP, spoke yang PP, bukan bundar tapi PP. Ini aero spoke. Sapim aero spoke punya saya juga aero spoke. Sapim aero spoke udah standar itu kalau aero ya. Tapi yang unik Fulcrum Zero ini dia bukan aero. Ya jelas dia bukan aero walaupun sedikit aero. Tapi spoke-nya aero, ya, spoke-nya aero. Jadi spoke-nya dia memakai spoke sendiri, proprietary spoke. Jadi spoke-nya Fulcrum, lihat ini, tebel-tebel, tapi PP, ya. Jadi sebetulnya Fulcrum Racing Zero ini ya juga lumayan unik ya, karena low profile tapi aero, ya, spoke-nya PP, ya. Luar biasa, ini kehebatan. Jadi makanya
keempat, wheelset ini saya anggap ini wheelset yang istimewa untuk kelasnya loh ya. Istimewa untuk kelasnya. Saya nggak akan membedakan ini dengan ini, ya nggak sama, bukan apple to apple ya. Tapi kalau misalnya Racing Zero ini saya bandingkan dengan sekelas, ini istimewa sekali karena tidak aero, ini climbing tapi spoke-nya aero. Princeton ini juga istimewa karena dual profile. Jadi 6 dan 6,5 jadi satu. Luar biasa. Dan kalau ini sudah jalan, suaranya nyaring. Luar biasa. Dan Reynolds ini pun ya juga istimewa karena apa? Dia spoke desainnya juga memanjang ya. Bukan pendek tapi memanjang. Ya, jadi dia bisa meredam keras dengan dia mendesainnya tidak lurus ya. Misalnya harusnya dari sini lurus kan, logikanya lo harusnya lurus kan, menjadi 24, tapi dia tidak, dia mendesainnya agak miring sehingga menjadi 25. Nah, dengan 1 cm tambahan pada ketinggian spoke ini bisa membuat dia lebih compliant. Ya, luar biasa. Luar biasa. Kalau yang Princeton ini kan lurus ya, langsung lihat. Langsung. Nah, langsung lurus ya. Sehingga jadi hanya 23 cm. Ya. Itu. Oke. Dan tentunya yang milik saya milik saya itu waduh 29 cm paling panjang ya spoke-nya. Makanya compliant sekali. Compliant. Ini yang saya cari. Ya, oke. Jadi, nah, begitulah ada cara kita menilai wheelset ya. Semoga ini juga menjadi pengetahuan tambahan ya mengenai spoke, bentuk spoke, jumlah spoke, dan panjang spoke ya. Spoke yang lebih panjang, Anda akan mendapatkan compliant. Ya, compliant atau empuk, ya, nggak keras. Spoke makin pendek, makin keras. Tunggangan Anda pasti keras sekali. Jumlah spoke yang banyak akan membuat wheelset itu ya agak berat sedikit, ya, tapi sangat stiff dan sangat bagus kalau misalnya ketahanannya untuk orang-orang yang agak 85 kilo ke atas, ya itu, ya. Jadi ya saya harap dengan video-video saya ini Anda akan semakin jeli untuk memilih wheelset yang Anda sukai ya. Luar biasa juga Reno ini, walaupun high profile tapi spoke-nya panjang ya. Jadi oke. Sekian. Saya harap bisa menambah pengetahuan lebih lagi mengenai wheelset.